Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Yuniarto dalam pelajaran perancangan teknik mesin atau DPTM bab sambungan. Definisi sambungan. Sambungan adalah penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Macam-macam sambungan. Sambungan terdiri menjadi dua. Yang pertama sambungan tetap, yang kedua sambungan tidak tetap. Yang membedakan antara sambungan tetap dan sambungan tidak tetap adalah yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contoh sambungan keling dan sambungan las. Sedangkan sambungan tidak tetap yaitu sambungan yang dapat dilepas dan dapat kita bongkar tanpa merusaknya. Contohnya adalah sambungan baut, sambungan pasak, dan sambungan pena. Sambungan keling. Sambungan keling adalah sambungan yang digunakan untuk menyambung plat dan batang profil. Untuk membuat sambungan ini digunakan paku keling yang dibuat dari pabrik khusus dengan kepala terpasang yang dilantak. Nah, bentuk kepala paku keling secara garis besar ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama paku keling kepala bulat, yang kedua paku keling kepala rata, dan yang ketiga paku keling kepala tirus dengan sudut membentuk sudut 75 derajat. Nah, paku keling kepala bulat merupakan paku keling yang paling banyak dipakai karena jenis paku keling ini mudah dipakai. Kemudian yang kedua, bahan untuk pembuatan paku keling antara lain adalah baja kenyal, baja paduan, tembaga, loyang, dan aluminium. Nah, model pengelingan seperti ini. Pertama, jenis paku kelingnya seperti ini. Jadi kepalanya ini nanti yang dibuat menjadi seperti ini. Dan ini bodinya. Nah, contoh ini ada 2 plat disambung menjadi satu menggunakan paku keling. Kepalanya ditaruh di bawah dan kemudian yang atas dipres. Set. Ketika dipres, maka akan jadi seperti ini. Posisi airnya seperti ini. Kemudian fungsi sambungan keling. Fungsi sambungan keling yang pertama adalah sebagai sambungan kekuatan konstruksi. Contohnya konstruksi bertingkat, jembatan, dan pesawat angkat. Kemudian fungsi sambungan keling yang kedua adalah sambungan kekuatan kedap. Contohnya konstruksi dari ketel uap. Yang ketiga, sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Contohnya tangki, cerobong asap, dan pipa penurunan. Dan yang terakhir adalah sebagai sambungan paku untuk kulit plat. Contohnya konstruksi kendaraan atau konstruksi pesawat terbang. Nah, di sini sudah kita gambarkan, sudah ada gambarnya. Pertama konstruksi jembatan untuk sambungan kuat. Nah, sambungannya jadi sambungan paku kelingnya seperti ini. Yang kedua untuk ketel uap, jenis ketel uap pembakarannya seperti ini untuk sambungan di sini. Dan yang ketiga konstruksi pesawat. Nah, konstruksi pesawat sambungannya seperti ini. Ini terlihat jelas. Dan yang terakhir adalah konstruksi cerobong asap. Nah, bentuk kampuh atau sambungan keling yang pertama adalah kampuh berimpit, kampuh bilah tunggal. Nah, kampuh ini biasanya digunakan untuk kekuatan kecil, sedang, dan juga hanya sambungan yang memerlukan kekuatan. Yang kedua, kampuh bilah tunggal. Kampuh ini dibuat untuk sambungan yang tidak mendapatkan gaya tarik terlalu besar. Nah, paku kelingnya ada 2. Dan yang ketiga, kampuh bilah ganda. Kampuh ini banyak digunakan untuk sambungan yang menghendaki kekuatan dan kerapatan pada tekanan tinggi. Penerapan sambungan keling. Sambungan pertama adalah sambungan kuat. Contohnya sambungan keling kerangka bangunan, jembatan, dan blok mesin. Yang kedua adalah sambungan kuat dan rapat. Contohnya sambungan keling ketel uap, tangki-tangki, dan dinding kapal. Dan yang ketiga sambungan rapat adalah sambungan tangki-tangki zat cair dan bejana bertekanan rendah.
Terus yang terakhir adalah sambungan las. Kita definisikan mengelas. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Nah, kelebihan dan kekurangan sambungan las. Pertama, kampuh las lebih ringan dibandingkan dengan kampuh-kampuh sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagian yang akan dilas pada umumnya tidak perlu diberi lapisan lagi. Yang ketiga, lebih efisien terutama terhadap tegangan tarik. Kekurangan dari sambungan las ini adalah kualitas sambungan las sangat tergantung pada keahlian juru las. Macam-macam metode pengelasan. Pengelasan di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama las tempa, kemudian las otogen, yang ketiga las listrik. Las tempa merupakan metode las yang paling lama digunakan. Nah, caranya adalah kedua bagian ujung yang akan disambung dipanaskan mendekati suhu lebur, ditempel, lalu ditempa atau dipukul berkali-kali sehingga menjadi satu sambungan yang homogen. Sambungan las tidak menggunakan logam pengisi atau tidak menggunakan bahan tambahan. Jadi, pada sambungan las tempa tidak ada bahan tambahannya. Nah, ilustrasinya pembuatan sambungan las seperti ini. Kemudian yang kedua adalah las otogen. Las otogen atau las gas, kedua bagian yang akan disambung dipanaskan mendekati titik lebur menggunakan api yang berasal dari campuran gas asetilin dan gas asam. Kemudian pada bagian yang hampir meleleh tersebut diisi dengan lelehan kawat. Jadi las yang kedua, las otogen, ditambah dengan lelehan kawat. Ilustrasinya seperti ini pengelasan otogen. Ada 2 tabung, ada pengelasannya. Yang terakhir adalah las listrik. Las listrik atau disebut las busur listrik pada umumnya juga disebut dengan las listrik. Las listrik adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Nah, bagian yang akan terkena busur listrik tersebut akan mencair. Demikian juga elektroda yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Logam cair dari elektroda dan dari sebagian benda yang akan disambung tercampur dan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambung, kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut. Nah, proses pengelasan listrik seperti ini. Ini yang disambung dan ini elektrodanya. Maka elektrodanya akan menyatu di sini. Demikian dari kami untuk daftar referensinya di sini 1, 2, 3 dan lebih banyak lagi tadi kita juga cantumkan di sana. Jangan lupa like, subscribe dan komen karena ini nanti akan membahas materi-materi juga tentang DPTM atau mekanika teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.